Bab 866. Warrior yang tidak berani datang ke Partai Qingdao. Hukum kecepatan itu hebat. Tentu saja hebat. Warrior yang tahu betul, kekuatan fisik Louis Nan sebenarnya setara dengan alam bangsawan, tapi dia bisa menjatuhkan dirinya. Kenapa? Karena saat kecepatan mencapai tingkat tertentu, sebenarnya bisa menghasilkan tenaga yang tiada taraf. Seperti batu kecil itu sendiri tidak memiliki kekuatan, tetapi jika jatuh dari ketinggian 10.000 meter, kekuatan yang dihasilkan saat jatuh ke tanah pasti dapat dengan mudah membunuh pendekar hitam alam bawaan. Dapat dikatakan jika hukum kecepatan digunakan dengan baik, maka hukum itu sendiri tidak akan lemah dari hukum kematian. Jika dia tidak mengandalkan domain pedang untuk menekan hukum kecepatan pihak lawan, meskipun hukum kematian bisa dengan mudah membunuh Louis Nan dalam hitungan detik, tetapi dengan kecepatan pihak lawan, mana mungkin hukum kematian bisa melukai pihak lawan. Saat kecepatan mencapai tingkat tertentu, keterampilan hitam dan kekuatan gaib, dan bahkan itu hukum, semuanya hanyalah awan yang mengambang. Alasan warrior yang memurnikan Louis Nan ini menjadi monster pedang, tentu saja ingin mempelajari hukum kecepatan ini. Jika itu orang lain, ini tidak diragukan lagi hanyalah fantasi. Karena bahkan Irene An sama sekali tidak mungkin akan mempelajari hukum pihak lawan seperti ini, meskipun pihak lawan berdemonstrasi di depannya berulang kali. Louis Nan dapat memahami hukum kecepatan, ini hampir menghabiskan seluruh energinya. Orang lain ingin mempelajari hukum kecepatan sangat sulit, tetapi bagi warrior yang tidak sesulit itu, tentu saja demonstrasi umum tidak akan memungkinkan dia untuk memahami hukum kecepatan, tapi bagaimana jika didemonstrasikan dalam domain pedang? Domain pedang adalah dunia buatannya sendiri. Dia dapat dengan jelas merasakan semua yang ada di domain pedang dengan jelas, dapat dikatakan bahwa segala sesuatu di domain pedang setara dengan bagian dari tubuhnya. Louis Nan mendemonstrasikan hukum kecepatan di dalam domain pedangnya, dan dia bisa merasakan hukum kecepatan ini dengan batas tertinggi. Tentu saja, secara teori bisa dikatakan seperti itu, dan warrior yang tidak sepenuhnya yakin apakah dia bisa memahaminya. Tapi itu patut dicoba. Tanpa membuang waktu, warrior yang langsung membuka pedang domain. Di bawah kendali warrior yang, Louis Nan mulai menggunakan hukum kecepatan. Warrior yang pada awalnya tidak menggunakan domain pedang untuk menekan Louis Nan. Dalam hal ini, kecepatan Louis Nan begitu cepat membuat dia hanya bisa melihat bayangan kabur. Pada saat ini, ekspresi warrior yang sangat serius, karena jika dia tidak menguasai domain pedang, dia tidak akan pernah bisa membunuh Louis Nan ini, kecuali jika jiwa pedangnya masih di 13 tingkatan, bisa menggunakan jiwa pedang untuk mengunci ruang hampa di sekitarnya. Jika tidak, jangankan membunuh lawan, mungkin saja akan dibunuh oleh pihak lawan. Harus belajar hukum kecepatan. Kalau aku bisa mempelajarinya, meskipun itu setengah suci tingkat tinggi, memangnya bisa apa? Mata warrior yang berekspresi tegas. Di bawah kendalinya, kecepatan Louis Nan semakin lambat, seolah-olah telah diperlambat ratusan kali. Warrior yang menatapnya, tidak melepaskan detail apapun, karena dengan adanya pedang domain, dia bisa dengan jelas merasakan hukum kecepatan yang digunakan Louis Nan, dan juga perubahan-perubahan yang terjadi di sekelilingnya setelah menggunakan hukum kecepatan, dan sebagainya. Semuanya itu, dia memiliki semacam perasaan yang mendalam. Di tengah lapangan, kecepatan Louis Nan awalnya berubah dari lambat menjadi cepat, akhirnya, dari cepat ke lambat, dan pada akhirnya, dari lambat ke cepat. Ekspresi warrior yang terus berubah, awalnya gembira, lalu mengerutkan kening, lalu gembira lagi, dan kemudian mengerutkan kening. Partai Qingdao. Partai Qingdao terletak di barusan pegunungan bagian paling selatan Qingzhou.
Barisan pegunungan itu berkelok-kelok seperti naga raksasa. Di atas barisan pegunungan, ada sebuah gunung besar, bagian bawah gunung besar runcing, seperti pedang raksasa yang ditancapkan di antara langit dan bumi, sangat agung. Dan di antara gunung dan tanah itu, ada tangga batu yang panjang. Inilah tangga langit yang paling terkenal di Partai Qingdao. Ini bukan tangga langit biasa. Persyaratan penghasilan perkumpulan pedang kuno adalah sebelum usia 16 tahun, setidaknya 6 tingkatan jiwa pedang. Dan syarat penghasilan Partai Qingdao adalah tangga langit ini. Siapapun yang ingin menjadi murid Partai Qingdao harus berjalan di atas tangga langit ini. Di atas tangga langit, ada 5 tingkat rintangan yang ditinggalkan leluhur pendiri Partai Qingdao. 5 tingkat rintangan tersebut adalah ketekunan, keteguhan hati, dan kekuatan, pertanyaan hati, pertanyaan Dao. Di bawah tingkatan alam kaisar, siapapun yang telah melewati 2 tingkat ketekunan dan keteguhan hati dapat menjadi murid bagian luar Partai Qingdao, dan jika melewati rintangan kekuatan, maka bisa menjadi murid bagian dalam. Jika melewati pertanyaan hati, maka bisa langsung menjadi murid langsung dari ketua Partai Qingdao, dan jika melewati rintangan pertanyaan Dao. Selain leluhur ketua Partai Qingdao, tidak ada yang tahu apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berhasil melewati pertanyaan Dao ini, karena sejak leluhur pendiri Partai Qingdao meninggalkan 5 tingkat rintangan ini, tidak ada yang pernah melewati rintangan pertanyaan Dao ini. Bahkan saat ini Partai Qingdao dikenal sebagai pemulung langka selama ribuan tahun, juga berhenti di tingkat pertanyaan Dao. Di bagian paling bawah tangga langit ada sebuah teras. Teras ini dibangun khusus oleh Partai Qingdao, tujuannya tentu untuk memberikan tempat istirahat bagi para jenius yang datang ke tangga langit. Ada orang yang gagal pertama kali, kemudian akan melakukannya untuk kedua kalinya, ketiga kalinya, tetapi ada juga orang yang sudah mencoba 100 kali, juga tidak berhasil, tetapi mungkin ada juga yang berhasil. Selama ada orang yang berhasil, bagi Partai Qingdao, akan ada satu murid berbakat lagi. Bagi Partai Qingdao, seorang murid yang berbakat adalah lebih baik salah membunuh orang, daripada melepaskan seseorang, karena orang seperti ini cenderung memiliki potensi lebih dari mereka yang lulus dalam sekali. Saat ini, ada banyak pendekar hitam yang tak terhitung jumlahnya yang berkumpul di teras, tidak hanya di teras, tetapi juga di luar teras. Orang-orang ini datang dari seluruh Qingzhou, mereka datang tentu saja untuk melihat pertarungan antara warrior yang dengan para jenius Partai Qingdao. Warrior yang mengancam akan datang ke Partai Qingdao untuk menantang semua jenius generasi muda Partai Qingdao. Saat ini, di dalam wilayah Qingzhou, siapa yang tidak tahu? Acara semacam ini, asalkan dia adalah seorang pendekar hitam, pasti tidak akan melewatkannya. Pertarungan antara naga dan harimau, pertarungan seperti ini, mungkinkah akan biasa-biasa saja? Menurut kalian, bisakah warrior yang mengalahkan semua jenius Partai Qingdao? Jika bisa, maka Partai Qingdao tidak akan bisa mengangkat kepalanya mulai sekarang di Qingzhou. Ini seperti datang menamparkan wajah. Jika tidak bisa, maka perkumpulan pedang kuno ini akan kehilangan seorang jenius super ilmu pedang. Tidak hanya itu, awalnya Partai Qingdao yang kena tampar akan berubah menjadi perkumpulan pedang kuno yang kena tampar. Karena warrior yang datang menantang itu gagal, maka ini setara dengan menanggung penghinaannya sendiri. Menurutku, karena warrior yang berani berbicara begitu arogan, dia pasti sangat yakin, dan menilai dari rekor sebelumnya, dia memang memiliki modal untuk bersikap arogan. Tapi Partai Qingdao ini sebagai kekuatan level emas putih, di dalamnya tersembunyi orang-orang yang berbakat, dan warrior yang ini datang untuk menamparkan wajah. Kesulitan ini benar-benar sangat besar. Menurut kalian, bagaimana jika dia tidak datang? Pada saat ini, seseorang di tengah lapangan mengatakan sesuatu,
dan kemudian tengah lapangan tiba-tiba menjadi sunyi. Setelah beberapa saat lamanya, seseorang berbisik, "Tidak datang. Jika dia tidak datang, maka ini akan mempermalukan perkumpulan pedang kuno." Mendengar ini, semua orang mengangguk. Jika warrior yang datang, meskipun dia kalah, tidak ada yang akan mengatakan kekurangan perkumpulan pedang kuno. Sebaliknya, malah akan merasa murid perkumpulan pedang kuno ini memiliki kemampuan. Namun jika dia tidak datang, bisa dibayangkan betapa malunya perkumpulan pedang kuno, karena yang diwartakan perkumpulan pedang kuno adalah orang boleh mati dan wajah tidak boleh hilang. Begitulah, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan segera tiba di siang hari. Tidak ada murid perkumpulan pedang kuno yang datang lebih awal, apalagi warrior yang tidak perlu dibahas lagi. Tapi semua orang masih tenang. Lagi pula ini baru siang hari, masih ada waktu yang panjang. Dalam sekejap mata, hari sudah sore, masih tidak melihat warrior yang, jangankan warrior yang, bahkan murid perkumpulan pedang kuno pun tidak terlihat. Jangan-jangan warrior yang takut? Harusnya tidak mungkin. Dulu aku pernah bertemu dengannya. Rambutnya putih dan wajahnya mengerikan, orangnya sangat arogan. Tidak peduli bagaimana melihatnya, dia tidak terlihat seperti orang yang penakut. Saat ini masih belum datang, mungkin tertunda. Mungkin saja perkumpulan pedang kuno tidak mengizinkannya kemari. Dia memahami domain pedang. Suatu hari nanti, dia pasti akan menjadi master pedang kultivator. Jika dia datang, terjadi sesuatu di sini. Bukankah perkumpulan pedang kuno mengalami kerugian besar? Mungkin saja. Bagaimanapun juga, seorang jenius ilmu pedang seperti warrior yang, asalkan tidak mati, dia bisa menjadi super master di masa depan. Saat itu tiba, perkumpulan pedang kuno, dengan adanya rahasia Lu dan juga warrior yang, mungkin saja bisa menjadi kekuatan tingkat berlian. Hanya saja, reputasi perkumpulan pedang kuno hilang begitu saja. Bagaimana reputasi dibandingkan dengan seorang super jenius? Kota Minggu. Saat ini, di luar kamar warrior yang dipenuhi orang-orang, semuanya adalah murid perkumpulan pedang kuno. Tidak hanya itu, di atas langit, cahaya pedang terus melintas. Semakin banyak murid perkumpulan pedang kuno mendarat di luar kamar warrior yang, di dinding, di atas atap. Mata semua orang tertuju pada kamar warrior yang. Di depan pintu kamar warrior yang adalah Master Gu, pada saat ini, mata Master Gu sedikit tertutup dan wajahnya agak berat. Master Gu, kenapa kakak seperguruan yang masih tidak keluar? Seorang murid perkumpulan pedang kuno akhirnya tak tahan dan bertanya. Warrior yang saat ini bisa dibilang mewakili perkumpulan pedang kuno. Jika dia tidak keluar dan tidak pergi ke partai Qingdao, lalu bagaimana para murid perkumpulan pedang kuno bertarung dengan pedang di dunia ini? Bisa dibilang, warrior yang ini berhubungan dengan kehormatan semua orang di perkumpulan pedang kuno. Master Gu tidak berbicara. Master Gu tidak berbicara. Meskipun murid-murid perkumpulan pedang kuno sedikit kesal, mereka tidak berani mendesak ataupun terus bertanya. Warrior yang tidak pergi ke partai Qingdao, aku yang akan pergi. Di tengah lapangan, seorang murid perkumpulan pedang kuno tiba-tiba berteriak, kemudian berubah menjadi cahaya pedang dan melayang naik ke atas langit, dalam sekejap mata, menghilang di langit. Aku juga pergi. Ditambah dengan aku. Dan juga aku. Mana mungkin tidak ada aku. Aku. Hanya beberapa saat, di tengah lapangan hanya tersisa beberapa murid perkumpulan pedang kuno. Bersambung.